Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Sobahul khair. Kaifa halukum? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Azizah Logis. Dan kali ini kita akan mempelajari mata pelajaran Al-Quran Hadis. Materi tentang surat At-Takasur. Siapkan buku dan alat tulisnya ya. Sebelum belajar, mari membaca doa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Quran Surat At-Takasur. Surat At-Takasur terdiri dari 8 ayat. Surat At-Takasur adalah urutan surat yang ke-102 di dalam Al-Quran. Dan surat At-Takasur itu turun di kota Makkah sebelum Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah. Nah, oleh karenanya surat At-Takasur termasuk dalam golongan surat Makkiyah. Nama surat At-Takasur diambil dari ayat yang pertama yang berbunyi Alhaakumut Takasur. Surat At-Takasur diturunkan setelah surat Al-Kautsar. Surat At-Takasur artinya bermegah-megahan. Quran Surat At-Takasur menjelaskan tentang ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang suka bermegah-megahan dengan harta yang dimilikinya. Surat At-Takasur ini diturunkan berkenaan dengan dua kabilah Ansor, yaitu Bani Haris dan Bani Harisoh. Kedua suku ini saling menyombongkan diri dengan kekayaan dan keturunannya, saling berlomba untuk bermegah-megahan serta membanggakan harta. Mereka menyombongkan diri dengan kedudukan. Mereka lalai atau lupa bahwa nikmat yang abadi adalah nikmatnya di akhirat. Ada yang sudah tahu bagaimana bunyi surat At-Takasur? Mari kita lafalkan bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin latarawunna al-jahim thumma latarawunnaha 'aynal yaqin thumma latus'alunna yawma'idhin 'anil na'im. Nah, itulah tadi bunyi dari surat At-Takasur. Ibu yakin anak-anakku kelas 4 sudah menghafalnya ya. Surat At-Takasur ayat pertama, Alhaakumut Takasur, artinya bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Menjelaskan bahwa dengan harta, teman, dan jabatan dapat melalaikan dari mengingat Allah. Ayat kedua, Kalla saufa ta'lamun. Sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Menjelaskan bahwasanya orang yang megah-megahan tidak menyadari bahwa setelah hidup di dunia akan ada lagi hidup di akhirat, yaitu kehidupan yang kekal dan abadi. Ayat ketiga dan keempat, Kalla saufa ta'lamun. Summa kalla saufa ta'lamun. Sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Kemudian sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui. Menjelaskan bahwasanya orang yang bermegah-megahan kelak di akhirat
harta benda dan kekayaannya itu tidak akan ada gunanya. Ayat ke-5 sampai dengan ayat ke-7, kalla law ta'lamuna ilmal yakin, sekali-kali tidak, sekiranya kamu mengetahui dengan pasti, la tarawunnal jahim, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Tsumma la tarawunnaha 'ainal yaqin, kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Nah, ayat ke-5 sampai ayat ke-7 menjelaskan bahwa orang yang lupa akan mengingat Allah akan disiksa dalam neraka jahim. Ayat ke-8, summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im, kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang megah di dunia itu. Ayat tersebut menjelaskan bahwa harta dan kekayaan yang dimilikinya di dunia kelak di akhirat akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa sih kandungan dari Quran Surat At-Takasur? Surat At-Takasur menjelaskan tentang perilaku manusia yang senang bermegah-megahan dalam urusan duniawi. Dalam urusan duniawi itu, kita tidak boleh bermegah-megahan. Misalnya, kita mempunyai banyak uang. Kita tidak boleh menggunakan uang itu dengan sembarangan dan untuk berfoya-foya. Nah, surat At-Takasur ini menjelaskan bahwa orang yang bermegah-megahan, dia akan lalai dengan tujuan hidupnya, yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semata-mata rizki atau uang yang kita dapat itu dari Allah. Misalnya kita mempunyai banyak uang, maka jangan lupa untuk kita memberikan sedekah kepada fakir miskin dan memberi kepada anak yatim dan juga orang yang membutuhkan. Jika kita mempunyai banyak rezeki, kita tidak boleh memakainya untuk misalnya memberi emas yang banyak, tapi dengan tujuan hanya untuk dipamerkan. Itu tidak boleh. Karena orang yang hidup bermegah-megahan itu akan dibenci oleh Allah. Lalu apa sajakah pesan dan hikmah dari surat At-Takasur? Yang pertama, tidak membanggakan harta yang dimiliki. Yang kedua, memilih hidup sederhana. Dan yang ketiga, mencari harta yang halal. Yang keempat, menganggap harta sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkannya kelak. Itulah tadi penjelasan tentang surat At-Takasur. Berikut ini adalah tugas yang harus kalian kerjakan. Catat soal ini di dalam buku tulis, lalu jawabannya dikirim ke Bu Guru. Semangat belajar ya! Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.